warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Mem di pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10 BDP dan OTKP. Hari ini hari Senin, ini adalah pembelajaran kita pertemuan yang ketiga ya. Kalau kemarin 2 pertemuan Mem sudah membahas mengenai how to introducing myself atau ourselves. Nah, sekarang Mem akan lanjutkan ke grammar terlebih dahulu. Karena perlu kalian ketahui bahwa nanti kita dalam membuat tulis dan lisan untuk pemaparan jati diri atau introducing itu kita akan menggunakan grammar. Nah, untuk itu ada hal-hal yang dasar yang harus kalian pahami untuk melaksanakan atau kita melakukan penulisan nanti ya. Ini adalah faktor pendukungnya. Mem paham mungkin di SMP atau di pendidikan sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi ini. Tapi untuk mengingatkan kembali, kita flashback terlebih dahulu agar kalian bisa memahami kembali, atau yang lupa jadi ingat, dan yang masih ingat jadi lebih paham ya. Oke anak-anak, siap belajar ya. Hari ini Mem mengajarkan kalian dari ruang kelas lab ya. Mem ada di lab nih ya, jadi kita mulai dengan PPT ya. Kita mulai materinya ya anak-anak. Jadi pertemuan ketiga ini Mem membahas mengenai part of speech ya. Ini adalah dasar dari bahasa Inggris yang harus kalian ketahui. Kemudian mungkin ada yang bertanya, apa sih Mem part of speech? Inilah part of speech. Kita lihat ya. Oke, this is of part of speech ya. Jadi ada 8 kata dalam bahasa Inggris. Ya, yang pertama itu noun. Ini adalah kata kerja. Kemudian pronouns, ini adalah kata bantu orang. Ya, nanti kan kita membahas satu persatu ya. Kita ketahui dulu aja 8 part of speech-nya dulu ya. Jadi kedua pronouns. Yang ketiga itu verb. Ya, verb itu berarti kata kerja. Kemudian ada adjective. Ini adalah kata sifat. Kemudian ada adverb. Adverb itu adalah keterangan. Ada preposition. Ini adalah kata penghubung. Ya, ada conjunction. Ini adalah kata hubung antara dua kalimat. Ada namanya interjunction. Ini adalah kata yang untuk memberikan ekspresi kepada sebuah kalimat. Nah, nanti akan membahas satu persatu ya. Check it out. Sebentar ya, kita buka lagi. One by one I will explain for you. Okay, this is the first noun. Ini adalah kata benda. Jadi kata benda ini digunakan untuk menunjukkan sebuah benda ya. Nah, kalau definition of noun, a person, place, or thing. Jadi kata benda ini untuk menunjukkan a person berarti manusia ya, orang. Kemudian place itu berarti tempat. Kemudian juga thing berarti sesuatu. And then for example you can read in here ya, contohnya a cat. Cat apa anak-anak? A cat itu berarti kucing. Jadi dia menerangkan thing ya, kalau binatang itu masuknya ke sesuatu atau benda. Kemudian ada contohnya lagi, fireman. Fireman berarti profesi seseorang menjadi pemadam kebakaran.
Ini berarti a person ya, menunjukkan menerangkan seseorang ya. Kemudian contoh selanjutnya ada a house. A house seperti masuknya ke thing. Kemudian a pencil. Pensil juga benda. Jadi masuknya ke thing, and then Chicago. Nah, Chicago ini berarti contoh dari sebuah place atau kota. Paham ya sampai sini anak-anak? Jadi kata benda ini fungsinya untuk menjelaskan sesuatu, tempat, dan manusia. Ya, a person, a place, or things. Enough ya untuk noun. Kemudian kita akan bahas selanjutnya a part of speech, yaitu pronouns. Nah, ini sangat penting nih karena hubungannya mendasar sekali di bahasa Inggris ya. Pronouns, definition of pronouns, a word used in place of a noun. Jadi ini kata ganti yang digunakan untuk menjelaskan kata benda. Tadi kata benda apa saja? Diingat lagi apa saja anak-anak? Ada 3 ya fungsinya. Kata benda untuk menjelaskan a person, seseorang. Kemudian menjelaskan place, tempat, dan menjelaskan thing, yaitu sesuatu. Nah, untuk pronouns ini, nah ini gunanya untuk menggantikan nouns-nya. Yang kita kenal ini kalau di sebuah kalimat adalah subjek atau subjeknya ya. Kita lihat di sini ada apa? Ada she, ada he, ada it, ada they, ada you, apalagi anak-anak? Ada we. Nah, ini adalah kata pengganti dari kata benda yang menunjukkan seseorang, tempat, dan sesuatu. Nah, dalam bahasa Inggris, pronouns itu ada 7 macam. Kita hitung ya, dari he, she, it, they, you, we. Kalau kita hitung di sini semuanya ada 7. Pasti kalian sudah paham, insya Allah ya. Karena memang ini adalah materi pengulangan dari kelas 7 ya, di SMP sudah dipelajari ini. Oke, kemudian next Mem akan menjelaskan mengenai verb. Apa itu verb? Verb itu adalah kata kerja ya. Jadi kata kerja ini menjelaskan sesuatu yang dikerjakan ya, atau sebuah pekerjaan. Nah, kita lihat sini definition ya, definisi dari kata kerja. A word that tells what someone or something does. Kata yang memberitahukan mengenai seseorang atau sesuatu yang dilakukan. Atau juga definitionnya an action, word, or work of being, yaitu sesuatu yang sedang dilakukan. Ini yang kita tahu tentang verb atau kata kerja. Oke. Nah, kita lihat example-nya, contohnya. Di sini memberikan 4 contoh. Ya, kita bisa baca bareng-bareng sambil diartikan. Example-nya sit. Ya. Sit itu artinya duduk. Kemudian aja laugh itu berarti tertawa. Kemudian ada run
Ya, kemudian ada jam. Run itu apa ya artinya anak-anak? Pasti anak-anak sudah tahu ya. Kemudian jam, kalau belum paham bisa buka kamusnya dan cari artinya apa. Tapi ini sudah pasti adalah contoh dari kata kerja. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya adalah adjektif. Apa adjektif itu anak-anak? Adjektif adalah kata sifat, ya. Kata sifat. Definitionnya, a word used to describe a noun. Jadi kata sifat itu selalu dipakai untuk menjelaskan kata benda. Mengapa? Karena biasanya adjektif itu akan menempel untuk menjelaskan kata bendanya. Kata bendanya adalah subjek dari sebuah kalimat biasanya, ya. Nah, namanya kata sifat berarti ini menjelaskan sebuah karakter atau sifat seseorang. Ya, seseorang itu masuk ke kata benda. Ya, misalnya kalau di sini dicontohkan adalah contoh-contoh kata sifat itu ada happy, sad, red, green, short, tall, fat, and hairy. Ya, ini contoh-contoh dari kata sifat, ya. Nah, kalau happy artinya apa ya anak-anak? Buka kamusnya atau bisa lihat di Google Translate, ya. Tapi I believe you can understand about that, ya. Happy, sad, red, green, short, tall, fat, and hairy. Ini adalah contoh-contoh dari kata sifat. Oke, lanjut ya. Kemudian, now I want to discuss about adverb. What is adverb? Apakah itu adverb? Adverb itu adalah kata keterangan. Definition. Adverb can be added to a verb to modify its meaning. Jadi, kata keterangan itu biasanya membantu dari kata kerja, sehingga kata kerjanya lebih detail, ya, bisa lebih bermakna, meaning, ya. Kemudian tell you when, where, how, in what manner, of, to, what, attend, an action, in, perform. Jadi adverb itu kata keterangan. Ada kata keterangan manner, ada kata keterangan time, ada beberapa keterangan, ya. Tapi nanti di next meeting I can explain more about what kind of adverb. Now you just to do is understand about what is adverb. Ya, jadi untuk saat ini Mem hanya menjelaskan dulu apa itu adverb. Untuk nanti bagian-bagian adverb Mem akan jelaskan di pertemuan selanjutnya, ya. Oke, kita lihat contoh-contoh dari kata keterangan. Ini dia contohnya. Ya, example, cheerfully, briskly, weakly, delicately, fast, never, no. Ya, ini contoh-contoh dari kata keterangan. Kemudian juga ada ini juga contoh, ya. Ya, carelessly, slowly, angrily, later, everywhere, happily, now, here, tomorrow, today, anywhere. Ya, ini adalah kata keterangan atau adverb.
Sampai di sini bagaimana anak-anak mem? Sudah paham? Bila belum paham, kalian bisa komen nanti di komentar videonya ya. Jadi kita bisa discuss it again. Jadi kita bisa lebih kita akan lebih bisa diskusi. Bila kurang paham, jadi mem bisa tahu kalian tidak pahamnya di mana. Oke. Jadi mem sudah menjelaskan ada berapa tadi ya? Noun, kemudian adverb, kemudian adjective, dan verb. Berarti sudah 4 kata yang sudah mem jelaskan. Ya. Oke, so we continue. Sekarang yang kelima. Oke, yang kelima itu tentang preposition. Ya, definisinya a word placed before a noun or pronoun to show its relationship to some other word in the sentence. Di sini adalah kata hubung yang menjelaskan tentang posisi benda. Posisi kata benda atau posisi kata bantu orang ketiga ya, pronouns, noun and pronouns ya. Sebenarnya kalian sudah tahu, tapi memang kadang-kadang kita tidak paham yang masuk preposition itu katanya apa saja. Ya, kalau di sini yang in, on, at itu adalah contoh dari preposition. I sit on a chair. Nah, on-nya itu masuk sebagai kata preposition. Ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ada to, ada with, against, by, from. Ini juga termasuk contoh-contoh dari preposition. And then ada tempat ya, at, for, across, in, on ya. Nah, ini kalau kita lihat lebih mendetail ini untuk menunjukkan posisi suatu benda ya, atau kata benda. Ada under, ada over, ada in, ada on, ada in front of, ada behind, ada next to. Ya, under, over, in, on, in front of, behind, and next to. Ini adalah posisi-posisi preposition, menunjukkan posisi sebuah benda. Under itu berarti di bawah, ya. Kemudian over di atas, sama dengan on ya. Cuman kalau over itu dia di atasnya itu terbang istilahnya ya, tidak nempel. Beda dengan on itu berarti di atas posisinya, tapi dia nempel dengan bendanya. Nah, ini dijelaskan di gambarnya ya. Mungkin lebih jelas kan karena terlihat di gambar. Kemudian ada in berarti di dalam sebuah benda. Kemudian ada in front of, berarti ini posisinya ada di depan benda. Kemudian ada behind berarti di belakang benda. Kemudian ada next to itu berarti ada di samping bendanya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Conjunction. What is conjunction? Oke, conjunction. A word used to connect other word. Jadi kata yang tugasnya menyambungkan dengan kata yang lain, atau kata yang digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain ya. Contohnya apa? Ini dia contohnya.
This is the example. And, but, or, because. Ya, ini adalah kata sambung ya atau conjunction. Ya, this is the example. And, but, or, because. Masih banyak lain sih. Ada although, ada apa lagi ya? But, kemudian what else? etc. Nanti kalian bisa lihat lagi di kamus ya. Ini ada contohnya, 4 dulu saja. Next, this is the last. This is about interjection. What is interjection? Ya, apa sih interjection? Ini adalah sebuah kata untuk menguatkan ekspresi. A word that expresses strong or sudden emotion. Jadi sebuah yang membangkitkan emosi dalam sebuah kata ya. Use as an acclamation untuk kata yang dipakai untuk lebih menguatkan. Capable of standing by itself. Jadi lebih berekspresi ya. Contoh-contohnya ini di sini sampelnya oh dear, my goodness, kemudian oops biasanya, atau juga kalau kita sering oh my god. Nah, itu juga satu contoh kata-kata interjection. Kalau di sini juga ada hi, hello, hurry, wow, wonderful, hi. Nah, itu juga contoh-contoh dari kata interjection. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu hari ini. Yang Mem jelaskan adalah mengenai part of speech ya. Jadi ada 8 kata dasar dalam bahasa Inggris yang harus kalian pahami agar nanti ke depannya kita bisa explore lagi dan kalian bisa menggunakannya menjadi di dalam tenses yang ada 16 tenses dalam bahasa Inggris. Dan ini adalah dasarnya. Tadi jadi ada 8 ya. Kita ulang. Apa saja? Yang pertama itu adalah kata benda, kemudian kata kerja, and then kata pronouns, kata ganti, kemudian ada adjektif, kata sifat, ada adverb, kata keterangan, kemudian ada preposition, kata hubung, conjunction, kata penghubung juga, tapi ini menghubungkan antara kata dengan kata dan kalimat dengan kalimat. Kemudian ada interjection, yaitu sebuah kata untuk menambah ekspresi. Ya, sampai di sini dulu ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.